Halo halo semuanya, kenalin. Halo halo semuanya, selamat malam. Balik lagi bareng gue Agung. Kali ini, eee, terutama malam ini agak sedikit dingin dan juga malam yang sedikit agak lebih sepi dari malam-malam biasanya. Kalian merasa kayak gitu juga nggak? Kalau aku kayak ngerasa malam-malam ini, itu kayak malamnya lagi sepi banget gitu. Soalnya kayak ini kan hari-hari di mana libur sekolah gitu. Jadi kayak ya kita, belum ada PR, belum ada yang dikerjain gitu. Mungkin buat yang, di jenjang perkuliahan itu masih ada tugas kali ya. Karena kan kuliah sama jenjang SD, SMP, SMA itu beda banget. Kalau SD, SMP, SMA itu lebih seragam liburnya dan ya, kita tahu sendirilah SD, SMP, SMA itu kayak apa, dan sedangkan kuliah itu beda-beda. Ada yang dia masuknya lebih lambat, ada yang liburnya lebih cepat, pokoknya berbeda-beda gitu. Soalnya kayak kampus aku, kampus swasta yang aku sekolah gitu, itu kayak, dia itu masanya itu kayak lebih lambat gitu masuknya daripada di kampus-kampus negeri gitu. Kalau di negeri kan biasanya Agustus itu udah mulai masuk, ya kan. Nah, kalau di kampus aku itu biasanya di sekitaran akhir September itu baru mulai perkuliahan secara aktif, gitu. Dan, ya karena aku udah lulus kuliah, ya kan, dan sekarang aku juga menjadi salah satu tenaga pendidik di salah satu SD di Pacitan, itu jadi aku ngerasa kayak hari-hari ini tuh adalah hari yang agak sepi karena ya ini hari libur gitu. Meskipun ya beberapa hari kayak, 1 kali dalam seminggu selama libur ini kayak kita masih ada jadwal masuk, tapi kayak selain hari itu ya kita kayak sepi gitu. Meskipun ya ada beberapa hal yang harus dikerjain juga. Dan, selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi bareng gue Agung di Siniar Curiosity Lab, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan ada sedikit bahasan nih, terutama tentang, mmm, gimana sih caranya agar kita bisa memanfaatkan AI itu sebagai teman belajar kita, agar hasil belajar kita tuh lebih maksimal. Oh ya, sebelum kita masuk ke ranah AI dulu, mungkin aku mau ingetin ke teman-teman semuanya buat, klik tombol follow dan juga bagiin podcast ini jika teman-teman merasa podcast ini, layak untuk dibagikan gitu, dan agar semua orang juga tahu kalau podcast Curiosity Lab ada episode baru gitu. Oke, next, kita masuk aja ke pembahasan kita kali ini yakni tentang AI. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini aku mau nanya dulu nih ke para pendengar dan teman-teman pendengar semuanya. Teman-teman, kalian itu kalau pakai AI biasanya pakai apa sih? Pakai Gemini kah? Pakai ChatGPT? Pakai, eee, apa namanya, Copilot? Atau pakai AI yang lain? Kira-kira pada pakai yang mana nih? Kalau aku jujur, aku lebih cenderung pakai Copilot sama Gemini sih. Meskipun tidak memungkiri bahwasanya aku terkadang juga pakai ChatGPT gitu. Dan menurut aku dari ketiga AI itu, ya paling masif ya, dari ketiga AI itu yang Gemini, terus Copilot, sama ChatGPT, itu dari ketiga AI itu ada kelebihannya masing-masing gitu dan, itu layak buat kita manfaatin juga gitu. Semuanya itu kayak punya, apa namanya, punya fitur-fitur khusus yang berbeda dan juga saling berkaitan. Contohnya nih, kalau misalkan di, ChatGPT itu dia ada GPT-4o gitu, yang mana dia tuh, kita bisa milih suara si ChatGPT itu jadi lebih natural. Kita bisa milih suara dia itu kayak jadi, cowok, jadi cewek, dan lain sebagainya. Cuman kalau menurut aku untuk apa,
untuk ChatGPT itu agak sedikit gimana ya kalau misalkan, diajak live conversations pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya ChatGPT itu agak sedikit kurang fasih gitu. Beda kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris. Kemudian, kalau Gemini, aku prefer pakai Gemini daripada ChatGPT karena Gemini itu yang pertama dia itu kan buatan Google. Dan dia itu kayak gimana ya, dari hasil responsnya, itu kita bisa cari di internet apakah hasil dari dari Gemini ini akurat atau enggak. Jadi kayak misalkan ketika kita udah ngetik tuh bla 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 ya kan, di bagian bawah itu ada logo Google ya kan. Nah di situ misal kita klik, di situ akan searching tuh Gemini. Akan searching dia di internet dan nyocokin apakah respon dia itu ada di internet atau enggak gitu. Itu kemudian, dibandingin ChatGPT, Gemini itu menurut aku lebih enak kalau misalkan diajak ngobrol. Yang pertama kan karena suaranya dia tuh kayak natural banget gitu kan, natural banget, terus ada pilihan juga pengen yang cowok atau cewek, itu ada banyak aksen yang bisa kita pilih dan juga berbagai karakter. Tinggal kita sesuaiin aja kita mau pakai karakter yang mana, gitu. Pokoknya sesuai mood aja deh kalau Gemini gitu. Sama dibandingin, ChatGPT, itu Gemini itu cenderung lebih enak diajak ngobrol gitu. Gemini itu kan udah tersedia kan ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kita ajak ngobrol, kita pakai Gemini Live itu pakai bahasa Indonesia, itu dia kayak, ngejawabnya itu lebih fasih gitu. Kayak lebih enak aja didengar gitu daripada ChatGPT gitu. Itu menurut aku ya. Terus ketiga ada Copilot. Copilot dibandingin sama ChatGPT, sama Gemini, itu dia punya kelebihannya masing-masing gitu. Yang pertama, Copilot itu kan udah integrated kan dengan, Microsoft Edge dan juga Windows. Jadi dia tuh ngebantu banget kalau misalkan teman-teman semuanya itu lagi baca PDF atau baca jurnal, artikel, itu dan teman-teman itu kayak pengen merangkum isi dari artikel PDF teman-teman itu secara langsung gitu, secara cepat dan ingin tahu intinya itu apa, itu bisa banget pakai Copilot yang ada di Windows. Karena misalkan nih, kalau teman-teman tuh buka jurnal atau artikel ya misalkan nih, buka artikel ilmiah atau web apapun di Microsoft Edge, itu kan di pojok kanannya itu ada tombol Copilot. Nah, ketika teman-teman klik, itu teman-teman kayak misalkan kayak ngetik nih, misalkan, "Tolong review dokumen PDF di samping dan berikan aku ringkasannya." Itu nanti bakal muncul tuh dia kayak, apa namanya, muncul hasil ringkasannya itu seperti apa dan ringkasan-ringkasan itu bisa diklik. Jadi ngarahin ke bagian dokumen PDF yang teman-teman, mau baca gitu, mau teman-teman rangkum gitu dan itu cepet banget hasilnya. Dan itu ngebantu banget gitu kalau misalkan teman-teman itu kayak nggak ada waktu buat review artikel misalnya, tapi ingin kayak misalkan atau isi dari artikel itu secara cepat, misalnya abstraknya gimana, pembahasannya kayak apa, valid atau enggak dari penelitiannya, dan lain sebagainya, gitu. Sama yang aku suka dari Copilot, itu tuh adalah, dia itu, terkoneksi dengan internet, ya. Dia tuh terkoneksi dengan Microsoft Bing. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman itu misalkan, lagi misalkan bingung nih, lagi pengen nyari jurnal atau artikel ilmiah yang relevan dengan, misalkan skripsi teman-teman gitu kan. Nah, teman-teman itu tinggal kayak tinggal bikin prompt aja di apa namanya, di Copilot itu gitu. Ini ya di Microsoft Edge ya, ya di sebelah kanan itu, di pojok kanan. Itu teman-teman kayak tinggal ngetik aja, "Tolong carikan aku artikel tentang ini, yang bahas tentang ini dan bla 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 bla," gitu kan. Itu nanti akan muncul misalkan teman-teman kayak suruh ngasih 10 list dari artikel ilmiah. Nanti di situ akan muncul tuh sret gitu dan di situ yang aku suka daripada si, ChatGPT itu dia kalau ngasih kayak artikel itu benar-benar bisa dibuka teman-teman. Jadi kayak benar-benar bisa dibaca, dibuka dan ada websitenya. Benar-benar bisa kita baca secara langsung. Kalau misalkan pakai ChatGPT, aku kan pernah tuh kayak misalkan, nyuruh dia itu kayak nyari referensi gitu kan. Nyari referensi dari apa ya, pokoknya bikin referensi gitu deh. Cariin artikel atau apa gitu dari ChatGPT, itu kayak ChatGPT itu dibandingin sama, eee, Copilot,
itu kayak ChatGPT tuh lebih ngawur gitu loh. Dia tuh kayak bikin daftar pustakanya sendiri dan itu lebih kayak, apa ya, ketika kita cari artikel ataupun, pengarangnya itu di Google, atau di Google Scholar, itu nggak ketemu kalau di ChatGPT. Dan itu sering banget kejadian bahwasanya ChatGPT itu kalau misalkan kita suruh buat bantuin bikin kayak, apa namanya, sumber ilmiah itu dia cenderung ngawur. Kalau, Copilot itu menurut aku lebih, lebih relevan aja, karena dia benar-benar artikelnya itu ada dan bisa kita klik. Kalau Gemini itu kalau misalnya kita suruh kayak gitu masih agak, masih agak kurang sih menurut aku, karena dia tuh nggak ngasih, nggak ngasih kayak artikel PDF-nya gitu, beda sama Copilot. Copilot itu menurut aku, paling best sih di antara yang lain, karena dia itu bener-bener terkoneksi ke internet dan itu bisa kita buka beneran dokumennya, gitu. Tapi kalau untuk Copilot sendiri, itu kalau untuk metode yang live gitu, kalau misalnya kita ngajak ngobrol, itu kayak dia itu masih belum bisa. Jadi, belum bisa seperti Gemini sama ChatGPT ya, dia itu ada mode live-nya. Jadi kita bisa nanya tuh, kita bisa conversation selayaknya kita komunikasi dengan human gitu kan. Itu di Copilot itu belum tersedia gitu. Dan iya itu sih, intinya dari masing-masing, AI itu ada yang namanya kelebihannya masing-masing gitu. Gitu, dan menurut aku di antara ketiga ketiga AI itu, yang paling aku suka itu adalah yang pertama itu pastinya Copilot. Kalau misalkan buat review-review gitu ya, buat kayak analisis data, itu aku lebih cenderung prefer pakai si, Microsoft Copilot. Kalau misalkan buat respon kayak cepet gitu di HP Android, itu aku cenderung pakai kayak Gemini. Soalnya Gemini itu kan udah integrated dengan Google Assistant di HP Android kan. Jadi kalau misalkan kita bilang, "Oke Google," eee, apa namanya, terus kita nanya itu kan, misalnya kita udah "Oke Google," dia kan akan muncul notifikasi tuh di layar kita ya kan. Nanti dia kayak langsung ngerespon gitu dari percakapan kita atau pertanyaan yang ingin kita lontarkan ke Gemini dan itu, ngebantu banget buat aku karena aku kan kayak tipikal yang mager gitu, kayak misalkan aku pengen bikin kayak, pengen kirim pesan ke temenku gitu, aku tinggal, "Hey Google, tolong kirim pesan ke temenku tentang ini bla 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 bla." Nanti dia kan kayak akan nulisin dan ngirimin gitu dan itu menurut aku lebih enak gitu, tuh. Kalau Gemini di Android itu kurang lebih dia tuh sama kayak Apple Intelligence, tapi aku belum pernah nyobain Apple Intelligence karena aku jujur nggak pakai, nggak pakai ekosistem iOS atau macOS. Jadi aku belum bisa ngasih kayak pendapat aku terkait AI itu gitu. Intinya gimana ya, dari masing-masing AI itu pastinya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya. Di sini aku mau rangkum, kelebihan dari masing-masing AI itu ya, ini sebagai kesimpulan di akhir sini hari ini gitu. Kalau untuk, ChatGPT itu dia tuh responnya menurut aku ya, itu lebih enak gimana ya, respon dari ChatGPT itu lebih enak dan dia tuh respon cepet dibandingin Copilot sama si, Gemini, itu responnya lebih cepet dan gaya bahasanya tuh lebih baku, lebih sandar gitu dibanding yang lain. Kemudian kalau Gemini itu menurut aku responnya itu dia itu lebih, natural aja dibandingin si ChatGPT. Tapi kalau Gemini itu gimana ya, dia itu enak kalau misalnya kita buat ajak ngobrol, kita ajak misalkan, ajak kayak bikin candaan-candaan gitu, dia respon cepet dan enak gitu dan natural juga. Kan kita tahu kan kalau Google di Indonesia itu kan udah tersedia dalam bahasa Indonesia, sedangkan Gemini itu agak agak masih perlu pengembangan lagi di bahasa Indonesia. Kalau Copilot itu aku suka karena dia itu responnya itu bener-bener ada di internet dan relevan banget. Kayak gimana ya, kita itu bisa pakai si Copilot itu buat tadi gitu, ngerangkum isi artikel, ngerangkum web, dan misalkan nih kita mau cari ide pokok dari, dari suatu artikel PDF, itu dia bisa baca PDF kita dan dia bisa ngesimpulin gitu.
Terus kalau misalkan kita juga bisa misalkan kita nulis esai tuh, kita udah PDF-in, terus kita suruh si Gemini buat nge-review, "Tolong review artikel ini kira-kira ada yang salah nggak?" Gitu kan. Itu nanti dia akan di-review dan dikasih feedback di bagian sebelah kanan di Microsoft Edge gitu, gitu. Kemudian kekurangannya dari Gemini, ChatGPT dan juga Microsoft Copilot itu kalau, apa namanya, kalau si Google Gemini itu dia itu, apa ya, kayak responnya itu masih sedikit terbatas gitu dan database-nya itu dia tuh eee, nggak terlalu real time. Jadi kayak dia tuh di-update di sekitar bulan apa gitu bukan di tahun 2023 kalau nggak salah ya. Itu, pokoknya itu. Eee, pokoknya update datanya si Gemini itu dia tuh masih agak sedikit terbatas gitu, sama Gemini itu dia nggak bisa, apa namanya, ngerespon terkait politik. Jadi, misalkan nih teman-teman ya, sekarang boleh nyoba kalau misalkan teman-teman nanya nih seputar misalkan tanya aja, "Siapakah presiden Indonesia saat ini?" Gitu. Itu si Gemini dia tuh nggak bisa ngasih respon itu, karena dia diprogram untuk tidak memberikan respons seputar politik. Dan ada beberapa respon juga ya Gemini itu nggak bisa ngasih respon. Itu juga misalkan politik tadi dan, topik-topik lainnya. Kemudian kalau ChatGPT itu menurut aku, dia itu apa ya, update source datanya, itu dia tuh agak sedikit terbatas gitu loh. Kayak gimana ya, dia tuh update-annya itu kayak masih jadul gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bertanya suatu hal yang baru, itu si ChatGPT itu dia tuh nggak bisa ngasih respon karena memang basis datanya itu masih data lawas, gitu. Itu dan itu sih menurut aku. Terus, ChatGPT itu kalau misalkan kita suruh misalkan bantuin bikin kayak apa ya, nyariin artikel atau nyariin data gitu, Gemini itu cenderung ngawur kalau misalkan kasih referensi. Karena dia tuh kayak cenderung ngebuat-buat aja gitu, ngebuat-buat sendiri gitu dan itu sama sekali kurang relevan kalau misalkan teman-teman itu pakai ChatGPT buat, misalkan ngebantu bikin skripsi, ngebantu nge-review, skripsi yang dia tuh perlu kayak, apa namanya, referensi, itu agak kurang cocok kalau menurut aku. Sekarang kalau misalkan si Microsoft Copilot, yang aku sukanya itu tadi kan, karena dia tuh, terkoneksi dengan internet. Jadi dia tuh terkoneksi dengan Microsoft Bing. Jadi, apa namanya, dia itu datanya itu sangat real time banget. Jadi kalau misalkan kita tanya misalkan fenomena terbaru, Copilot itu cenderung itu bisa memberikan responnya dibandingin si Gemini sama ChatGPT, gitu. Itu ya kan, karena coba aja teman-teman nanti searching deh pakai Gemini gitu. Tapi bukan Gemini aplikasi ya, tapi Gemini yang kok Gemini sih, apa namanya, Microsoft Copilot yang di Microsoft Edge, yang dia itu ada simbolnya di sebelah pojok kanan samping, bawah tombol close itu. Nanti di situ coba ya teman-teman, nanyain sesuatu. Nanti di sana itu pasti ada sumber-sumbernya yang disertakan dan itu lebih relevan dibandingin, eee, kedua AI yang udah aku sebutin tadi gitu. Dan, akhirnya mungkin, itu kesimpulan dari aku terkait AI, yang mana ya AI itu ya buatan manusia, itu bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk ngebantu kita buat nyelesain hal kecil. Misalkan bikin email, bikin apalah dan sebagainya. Jadi, AI itu kan namanya buatan manusia ya, pastinya ada, mungkin ada beberapa respon yang kurang akurat dan mungkin kurang relevan dengan apa yang kita ingin tanyakan. Nah, dan itu kita perlu cross check lagi kalau misalkan informasi yang diberikan itu validkah atau enggak. Jadi kita perlu cross check 2 kali, jangan langsung kayak data-data dari, hasil respon dari AI itu serta-merta kita jadikan rujukan utama. Itu masih agak kurang tepat ya, itu. Pokoknya intinya adalah pakailah AI itu sesuai kebutuhan dan pakailah AI untuk membantu kita. Jadi tidak serta-merta kita tuh mengandalkan AI terus, tapi kita bisa pakai AI itu sebagai media bantu agar kerjaan kita tuh bisa lebih cepat, seperti itu. Oke, itu koreksi jika aku salah ya. Terima kasih udah dengerin sini hari ini. Mmm, akhirnya, gue Agung Wibowo, terima kasih udah ngedengerin, Siniar, Curiosity Lab.
Thank you so much for your kind attentions. Don't forget to click follow this senior, dan jangan lupa buat dibagiin, dan jangan lupa tungguin senior podcast. Maksud aku gini, ya pokoknya itu agak belepotan ya ngomongnya ya. Pokoknya pantau terus senior Curiosity Lab ya di akun ini. Pokoknya thank you so much for listening my podcast, and bye bye, dadah.